Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Multi Channel Serang Banten. Kali ini saya lagi ngetes mesin pembekuan es ya. Di sini sudah minus 19, lihat di sini. Nanti dalam minus 20 outdoor akan mati dengan sendirinya dalam minus 20. Karena setelah saya coba dipantang outdoor sampai minus 20. Ini boxnya akan berair di sini. Ya, tuh lihat di sini. Sudah minus 20 dan outdoornya sudah mati dengan sendirinya ataupun ya otomatis ya. Kalau misalkan diteruskan lebih dari minus 20, box ini akan berembun dan air garam pun akan membeku ya nantinya. Makanya saya otomatiskan seperti itu, saya settingnya seperti itu saja sampai minus 20 saja, supaya dia setelah minus 20 outdoor mati dengan sendirinya. Dan untuk suhunya dia naik terus, lihat di sini. Nanti setelah suhunya turun kurang dari minus 19 ya, itu outdoor akan hidup dengan sendirinya. Jadi secara otomatis ya. Untuk desain saya seperti ini ya. Untuk desain saya, lihat desainan sayanya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi hasil pembuatan yang saya buat untuk mesin pembekuan es seperti ini hasilnya. Lihat di sini ya. Nah, seperti itu. Lihat bagian sininya. Nah, seperti ini ya. Untuk bagian sininya, bagian belakang, lihat. Di sini tidak berembun. Kalau kita paksakan sampai minus 21, ini akan berembun dan yang saya alami kemarin, air garam pun ikut beku. Makanya saya off-kan secara otomatis dan outdoor pun lihat mati dengan sendirinya. Nanti dia hidup dengan sendirinya outdoornya ya. Seperti itu. Dalam jangka 5 menit outdoor akan hidup dengan sendirinya. Kalau misalkan suhu temperatur ini dia sudah turun kurang dari 20, minus 20, kurang dari minus 20. Ini tetap naik, dia lihat ya, tetap naik. Tuh lihat dia sini. Naik lagi sampai minus 23. Karena dinginnya masih belum berkurang di dalam box. Seperti itu ya. Dan untuk bagian ini dari boxnya saya mendesain seperti ini, lihat. Nah, jadi saya mendesain seperti ini. Untuk sirkulasinya seperti ini, lihat. Tuh dia berasap ya, sangat berasap sekali di sini. Padahal outdoor sudah saya matikan secara otomatis. Lihat. Jadi untuk bisa menampung 30 kilo di sini ya. Untuk fullnya bisa menampung 30 kilo. 30 es bungkus, 30 bungkus. Lihat di sini. Tuh. Jadi saya fullkan untuk platnya di sini ya. Untuk platnya saya fullkan di sini, lihat di sini prosesnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ini kondisinya outdoor lagi mati ya. Nanti dia kurang dari minus 20, outdoor akan hidup lagi dengan sendirinya. Oke. Kalau yang ingin memesan menggunakan box kulkas, bisa nanti saya buatkan seperti ini. Ya. Lihat di sini. Nanti saya buatkan seperti ini. Kalau yang ingin memesan dari box kulkas, dan bisa juga kalau ingin memesan dari full box, itu akan lebih rapi lagi nanti saya buatnya. Kalau kita buatnya dari full box ya, nanti akan lebih rapi lagi. Ini cukup rapi sebetulnya, cuman nanti kalau full box itu kan enak, desainnya enak. Saya sangat mudah sekali ngedesain kalau dari full box, karena dalamannya itu dia rata ya, dalamannya nggak ada siku-sikunya. Kalau ini saya membutuhkan waktu 1 hari untuk mendesain dalam box ini. Seperti itu, lihat dari sini posisinya ya, seperti ini. Untuk posisinya, kalau misalkan mau membuat, silahkan dikirim saja. Untuk outdoornya terserah mau pakai outdoor apa, dikirim ke tempat saya. Dan boxnya juga terserah mau pakai box apa, dan pompa airnya juga terserah mau pakai pompa air apa. Nanti saya desain sendiri di sini, kirim saja ke alamat saya ya. Ini juga sama pesanan punya orang juga ya, punya Mami Ulpah ya, punya Mami Ulpah ini. Lokasinya daerah Keramat Watu, Serang Banten. Masih Serang sih, tapi dia di daerah Keramat Watunya ya. Jadi hasilnya seperti ini nanti.
Untuk biaya bisa dikondisikan, dan untuk biaya juga kita melihat dulu ya. Masalah biaya melihat dulu boxnya box apa nantinya hasilnya, dan nanti saya desainnya seperti apa, menghabiskan biaya berapa, desain dalamannya, dalaman box ini, dan mendesain plat-platnya seperti ini ya, gitu, seperti ini. Nanti saya totalkan biayanya berapa. Makanya yang saya bilang tadi itu mau pakai box apa, jadi saya tidak bisa memperkirakan untuk masalah biaya dulu ya, kalau belum tahu ukuran boxnya. Kalau sudah tahu ukuran boxnya, misalkan menggunakan kulkas satu pintu seperti ini, itu saya nanti akan merinci pembiayaan untuk merakit dalaman box ini ya, seperti itu. Dia lihat, dia masih ngebul saja ya, lihat di sini ya. Tuh, untuk suhunya dia minus 23, tetap naik ya, untuk suhunya tetap naik, dan di sini masih berasap, lihat di sini ya, berasap tuh, lihat. Padahal outdoor sudah secara otomatis mati tuh, lihat ya, berasap. Dia asapnya nggak habis-habis, lihat ya. Di minus 23, di minus 20 outdoor saya matikan, lihat ya tuh, untuk asapnya. Ini membuktikan bahwa ini dingin. Lihat boxnya juga dia agak rembes, padahal saya sudah matikan di minus 20, tapi boxnya masih rembes air ya, tuh lihat ya. Untuk hasilnya seperti ini. Jadi kalau yang mau pesan seperti itu saja ya, silakan saja disiapkan. Untuk masalah bahannya disiapkan, tinggal menyiapkan bahan dan tinggal istilahnya mau semuanya dari sini juga nggak masalah gitu ya. Jadi mau semuanya dari sini nggak apa-apa. Kalau misalkan mau boxnya dari sana dan outdoornya dari sana juga nggak apa-apa. Nanti saya rakitkan bagian dalamnya dan yang lainnya seperti itu ya. Lihat di sini. Ini menggunakan Polytron 1 PK yang baru ya, yang baru ini Polytron 1 PK yang baru. Jadi saya sarankan untuk menggunakan outdoor baru saja supaya nanti suaranya halus dan tekanannya pun masih jos ya, masih bagus. Lihat di sini sudah menunjukkan minus 22 ya, 22,1. Dia menurun lagi. Nanti setelah minus 19, kurang dari 20, outdoor akan hidup dengan sendirinya. Kalau yang ingin memesan mesin ini, bisa langsung saja di nomor WA saya di 0877 106 5353. Sekali lagi ya, 0877 106 5353. Untuk masalah biaya tergantung desainan saya nanti ya. Itu. Yang terpenting bagi saya, outdoornya saya pesan harus yang baru ya, dan mesin pompanya harus yang baru juga. Kalau masalah box itu bebas, mau pakai box apa, nanti saya di sini yang mendesainnya. Gitu. Ya di sini sudah minus 20, turun lagi ya, nggak apa-apa, biarin turun terus supaya nanti outdoornya akan hidup dengan sendirinya lagi. Dia masih di minus 21. Dan ini pun dia tetap berasap ya. Lihat di sini ya. Tuh, untuk boxnya asapnya nggak hilang-hilang karena saya mendesainnya seperti ini. Untuk tampungan esnya, dia bisa menampung maksimal, kalau kita berdirikan, dia bisa menampung 30 bungkus. Berarti 30 kilo dalam 1 jam. 30 kilo itu sudah matang ya, dalam 1 jam ya. Kalau misalkan setengah jam itu belum benar-benar matang, baru membeku saja, tetapi belum benar-benar matang. Jadi harus 1 jam. Sebetulnya 45 menit juga sudah matang ya, sebetulnya sudah pada pecah. Gitu. Kebanyakan di sini yang menitik es itu jangan sampai pecah katanya. Jadi cukup 45 menit itu sudah pada peletak-peletak ya. Untuk hasil esnya ada peletak-peletak, suara peletak-peletak seperti itu ya, berasap, asapnya tidak hilang-hilang ya, seperti itu. Ini dia naik turun ya untuk suhunya. Kalau di minus 20 dia sudah mati sendiri, biarkan saja biar dia hidup sendiri ya. Oke, mungkin sampai di sini saja. Salam dari saya, Multi Channel Seram Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.